Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muara Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan beberapa video. Sebelum kami tayangkan videonya, kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Semoga dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin amin ya rabbal alamin. Agar kalian tidak gagal paham, saksikan video ini sampai selesai. Oke, yuk kita simak videonya. Kok bisa di tengah rupiah yang melemah belakangan ini, ringgit Malaysia justru menguat, bahkan jadi salah satu mata uang terkuat di Asia? Inilah 4 rahasianya. Pertama, mereka nggak cuma ngandelin sawit atau minyak. Malaysia juga pemain semikonduktor dunia. Hampir 13% pasar global untuk pengujian dan pengemasan microchip ada di sana. Saat dunia butuh teknologi, ringgit otomatis juga diminati. Kedua, mereka jadi pusat data center baru di ASEAN. Raksasa dunia kayak Nvidia dan Microsoft investasi miliaran dolar ke sana untuk bangun infrastruktur AI. Ini bukan uang panas yang gampang kabur, tapi investasi real jangka panjang. Ketiga, pemerintah mereka berani ambil langkah nggak populer, potong subsidi tak tepat sasaran untuk menekan defisit negara. Pasar global melihat ini sebagai disiplin keuangan yang dapat diandalkan. Hasilnya, kepercayaan investor naik, ringgit makin kokoh. Terakhir, diplomasi mereka super fleksibel. Saat AS dan Cina bersaing, Malaysia ambil untung dari keduanya. Mereka jadi tempat relokasi pabrik barat, tapi di sisi lain tetap jadi mitra dagang utama Cina, bahkan gabung jadi negara mitra BRICS. Intinya, penguatan ringgit itu buah dari transformasi industri yang matang, bukan instan. Menurutmu gimana? Apa yang bisa kita tiru dari negaranya Upin Ipin ini? Atau kita sudah cukup jago? Ringgit naik, Malaysia bangga, rupiah melemah. Sebagian orang langsung panik, tapi tunggu dulu. Kalau ringgit kuat berarti ekonomi Malaysia unggul. Kenapa justru wisatawan Malaysia belanja besar-besaran di Indonesia? Kalau rupiah melemah berarti Indonesia lemah. Kenapa ekspor justru naik? Dan devisa tetap mengalir? Ada yang aneh di sini. Selama ini kita diajarkan satu hal sederhana. Mata uang kuat sama dengan negara kuat. Mata uang lemah sama dengan negara bermasalah. Masalahnya, ekonomi dunia nggak sesederhana papan kurs di money changer. Sementara sebagian orang sibuk membanggakan angka konversi, Indonesia justru diam-diam membangun mesin produksi. Hilirisasi jalan, substitusi impor didorong, ekspor manufaktur diperluas. Dan di bawah Prabowo, arah ini makin ditegasin. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa kursnya lebih tinggi, tapi siapa yang sebenarnya lebih diuntungkan. Siapa yang lebih siap jangka panjang, dan siapa yang cuma menang simbolik. Di video ini kita akan bongkar pelan-pelan, dan hati-hati, bagian terakhir bisa bikin cara pandang kamu soal rupiah melemah berubah total. Tonton sampai habis. Karena kalau cuma lihat angka kurs, kamu cuma lihat permukaan. Saya bimbang kalau ada usaha melemah dan mengkhianati ini. Banyak yang cemburu sudah. Dalam dan luar negara tak boleh terima kenyataan kita sedang meningkat baik. Ringgit jadi mata uang Asia terkuat di dunia. Dengan fundamental ekonomi yang solid dan kepercayaan investor yang meningkat, ringgit kini tampil sebagai salah satu mata uang terkuat di Asia. Sementara rupiah terus tertekan di titik terendah dalam 18 tahun terakhir. Jadi langkah apa yang bisa diambil BI sekarang? Kamu murah! Kamu murah! Duit kamu murah! Duit kamu murah! Kalau kita sekitar pakai duit ringgit Malaysia ini kayak makin anginnya tuh berasa gitu kan ya. Yes gitu ya, jangan ini ya buat warga Konoha gitu kan ya, karena ringgit Malaysia ini baru aja masuk dalam jajaran mata uang paling elit di dunia. Wah. Ringgit dah semakin naik, tapi harga barang tak turun pun. Jadi siapa sebenarnya yang untung? Ringgit bukan satu-satunya faktor untuk mengukur kekuatan ekonomi negara. Betul, saya setuju. Saya setuju bahawa mana-mana kerajaan. Jadi kerajaan, isu ringgit ini tidak boleh kita nak baiki secara overnight. Tak boleh. Kita bukannya ada kasus Cinderella untuk berubah sekelip mata. Kita bukannya ada tongkat Nabi Musa untuk membelah laut. Betul. Tetapi persoalannya yang kita hadapi ini, kita berdepan dengan seorang Perdana Menteri yang sebelum ini menjanjikan macam-macam kepada rakyat. Ringgit naik, bangga boleh. Tapi jangan salah kaprah. Mari kita mulai dari fenomena yang sering muncul di media sosial. Begitu ringgit menguat terhadap rupiah, sebagian warga Malaysia langsung angkat dada. Timeline penuh dengan perbandingan kurs. Nada bicaranya kurang lebih begini, lihat tuh, 1 ringgit bisa dapat sekian ribu rupiah. Seolah-olah papan kurs di Money Changer adalah papan skor final pertandingan ekonomi. Seolah-olah selisih angka otomatis jadi bukti siapa paling unggul. Pertanyaannya sederhana,
Sejak kapan kekuatan ekonomi diukur cuma dari kurs? Kalau lu lagi stres karena rupiah makin hari makin lemah, ada loh negara yang sengaja melemahkan mata uangnya, tapi malah negaranya makin maju. Kok bisa gitu sih? Sini gue jelasin secara cepat dan simpel. Bayangin ada dua pabrik skincare, satu produksinya di Jepang, satu produksinya di Jerman. Kita asumsi produksinya kualitasnya sama persis ya. Jadi satu yang di Jepang harganya $10, yang di Jerman juga $10. Nah, tapi pada suatu waktu dolar Jepangnya ini tiba-tiba melemah drastis. Sehingga dengan $20 beli dua skincare yang produksi Jepang, tapi pakai $20 yang sama cuma dapat satu produk. Akhirnya reseller globalnya mau stokin yang mana? Pasti mau stokin yang produksi Jepang dong, karena kan lebih murah dari produksi Jerman tadi. Asumsi kualitasnya sama. Hasilnya pabrik yang di Jepang tadi produksinya jadi gila banget, ekonomi jadi maju, dan PHK berkurang drastis. Dan akhirnya duit dari seluruh dunia kesedot ke Jepang tadi. Itu adalah salah satu kekuatan dari mata uang yang lemah yang pernah dipraktekkan selain sama Jepang pada tahun 1970, tapi juga sama China, Tiongkok pas tahun 2010-an sampai 2020. Dimana mereka bisa membuat diskon otomatis untuk pasar seluruh dunia, tapi syaratnya mereka harus ekspor dan industrinya harus kenceng ya. Belum lagi kalau mata uang lemah, masyarakat lokal seperti di Jepang dan Tiongkok tadi, mereka akan lebih jarang belanja barang impor karena kan mahal, dan mereka akan akhirnya cenderung lebih belanja barang dalam negeri. Namun sayangnya kalau di Indonesia, industri kita itu belum semaju di negara-negara tersebut, sehingga dengan mata uang yang melemah dan konsumsi kita mayoritas masih barang-barang impor atau barang-barang yang berkedok produksi dalam negeri, tapi 75%-nya mayoritas masih bahan bakunya impor. Akhirnya malah jatuh tertimpa tangga untuk kita karena kita konsumsinya makin mahal, lalu inflasi naik dan daya beli masyarakat turun. Kalau kita lihat tahun 1970 yen itu tetap rendah, 1980 juga tetap rendah, akhirnya Toyota, Honda, Sony itu bisa menguasai pasar dunia dengan baik. Lalu seperti Tiongkok 2010 sampai 2020 sampai menjadi negara terkuat nomor 2 dunia, sampai sepatu Nike, bahkan iPhone aja udah mostly made in China. Dan akhirnya kedua negara tersebut dengan mata uang yang cukup melemah tapi bisa menguasai seluruh dunia. Jadi lo harus waspada, mata uang yang kuat bukan berarti negaranya tuh otomatis kuat juga, dan mata uang yang lemah bukan otomatis negaranya juga lemah. Fakta terpenting untuk negara semakin maju adalah produktivitas tinggi, teknologinya maju, tingkat pengangguran menurun, pendidikan bagus, institusi kuat, dan investor global juga percaya dengan negara tersebut. Berhenti percaya mitos kalau rupiah yang menyentuh angka 17.000 sampai 18.000 itu tanda kiamat ekonomi, karena faktanya ini adalah strategi catur brilian dari Presiden Prabowo untuk mengubah Indonesia jadi raksasa ekspor dunia. Banyak yang panik. Rakyat. Kita sedang bergerak menuju kemandirian ekonomi yang lebih perkasa di bawah kendali pemimpin yang tahu persis cara memenangkan persaingan global. Penasaran gimana dampak langsung strategi ini ke dompet kalian di video selanjutnya? Ketik lanjut di kolom komentar kalau kalian bangga dengan kebangkitan ekonomi Indonesia sekarang. Oh, ini kan banyak sentimen kalau rupiah melemah seolah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita resesi. Kita kan sekarang belum resesi karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut serok ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa beli saham. Rupiah memang menyentuh angka 17.000, tapi itu bukan karena ekonomi Indonesia lagi rapuh. Simak faktanya. Sebabnya ada dua, adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Tenang, fundamental ekonomi kita tetap kuat. BI juga sudah gerak cepat membatasi pembelian dolar dari 100.000 jadi 50.000 per bulan, supaya spekulasi berkurang dan nilai tukar kita tetap terjaga. Oke guys, itulah video-video kita. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.